Angkatan 10 dari Kabupaten Trenggalek akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama rekan saya Angga Gapur Wijaya dari SMP Negeri 1 Panggul dan Diki Nusaini dari SDN 1 Mebeng, dan saya sendiri Puput Winarni dari SDN 1 Kertosono. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Angga. Waalaikumsalam, Pak Diki. Kira-kira bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak Diki. Pak Diki bagaimana? Saya juga baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait rubrik penilaian, itu bagaimana coaching yang akan Pak lakukan itu sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak sebagai coach nanti memberikan pertanyaan berbobot, dan bagaimana uji itu nanti memberikan jawaban atas pertanyaan yang Bapak ajukan. Nah, jangan lupa pada prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertama yang ingin saya tanyakan Pak ya, yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oke, jadi tiga potensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu adalah yang pertama kehadiran penuh, selanjutnya yaitu adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga ingin menanyakan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang coaching sampaikan. Baik Pak, jadi dari tiga itu tadi, secara spesifik mana yang akan Bapak kembangkan? Mungkin yang ingin saya kembangkan adalah sebagai pendengar aktif ya Pak ya. Mungkin dengan sebagai pendengar aktif saya di sini bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke ya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, indikator apa yang ingin Bapak capai pada saat proses coaching nanti? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya yang dihadapi, dan juga coaching bisa melakukan rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukan. Oke, baiklah Pak, dengan dulu para observasi kali ini. Silakan Bapak melaksanakan fungsi dengan khususnya. Ya, terima kasih Pak Diki. Assalamualaikum Bu Bud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Angga. Ya, bagaimana kabar Bu Bud hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, Pak. Ya, tumben yang tadi datang ke ruangan saya. Apakah ada yang ingin dibicarakan dengan saya? Iya Pak, hari ini saya menemui Bapak karena ada sesuatu hal yang ingin saya ceritakan kepada Bapak. Oh iya, silakan Bu Bud, kalau ingin bercerita, saya dengarkan. Begini Pak, saya itu terkait dengan kondisi di sekolah Pak, anak-anak dan juga rekan guru di sekolah. Kemarin itu ada beberapa anak itu saya amati, dia itu kurang memperhatikan ketika pembelajaran di dalam kelas Pak. Nah, ketika saya tanya kenapa kamu kurang memperhatikan ketika di dalam kelas seperti itu, mereka itu bercerita bahwa intinya mereka itu bosan ketika pembelajaran di dalam kelas Pak. Dimana ketika mengajar Bapak Ibu guru itu saya juga mengamati banyak berceramah gitu. Jadi Bapak Ibu guru itu di sekolah banyak memberikan ceramah, dan anak-anak itu disuruh diam dan harus mendengarkan seperti itu tanpa menggunakan media lain yang sekiranya bisa menarik minat anak, antusias anak untuk belajar Pak. Seperti itu Pak. Oh, jadi kalau saya garis bawahi bahwa peserta didik Puput itu sedikit bosan dengan metode pembelajaran ceramah. Iya, gitu seperti ya? itu Pak. Oke, untuk ini mungkin dari pembicaraan kita nanti, kira-kira apa tujuan yang Puput harapkan?
Tujuan yang saya harapkan yaitu bahwa teman-teman di sekolah, rekan kerja di sekolah itu mampu melakukan perubahan dalam pembelajaran di kelas Pak, sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan. Jadi mereka itu memiliki minat belajar yang tinggi, minat belajar mereka meningkat terkait dengan belajar di kelas, seperti itu Pak. Oh, jadi Bubut menginginkan ada perubahan ya? Iya, seperti itu Pak. Untuk perubahan yang Bubut inginkan itu seperti apa? Perubahan yang saya inginkan yaitu Bapak Ibu guru, rekan-rekan kerja di sekolah itu mampu membawa pembelajaran itu dengan berbagai metode dan berbagai variasi, seperti itu Pak. Jadi semisalkan menggunakan media, ya memanfaatkan prasarana di sekolah, misalkan menggunakan LCD, mereka memutarkan slide dengan PowerPoint, atau juga menggunakan bentuk gambar, atau bisa juga menggunakan sistem berkelompok, seperti itu. Oh, jadi Bubut menginginkan perubahan dalam situasi pembelajaran itu menjadi lebih bervariatif seperti itu ya. Seperti itu Pak. Untuk situasi ideal dalam penilaian ini misalkan 1 sampai 10 ya Bu ya. Dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira untuk situasi saat ini itu pencapaiannya pada angka berapa? Mungkin kalau saya mengamati untuk saat ini itu masih saya katakan di level 5 Pak G. Ya walaupun sebenarnya ada 1-2 guru yang sudah menggunakan berbagai media yang ada di sekolah, tapi karena memang lebih banyak guru senior, jadi pemanfaatan itu juga kurang maksimal, seperti itu Pak. Oh, jadi karena masih banyak guru senior Iya, Pak. yang belum bisa mengikuti proses pembelajaran di era sekarang ini. Oke. Kalau untuk perubahan itu sendiri dari level 5 ya, yang Ibu Puput inginkan itu pencapaiannya itu ingin naik ke level berapa kira-kira? Kalau menurut saya paling tidak ada perubahan dari level 5 itu ke nilai 7 atau nilai 8, seperti itu Pak. Karena juga kalau di level yang lebih tinggi juga memang membutuhkan istilahnya lebih ekstra lah untuk melakukan perubahan pembelajaran, seperti itu. Jadi dari level 5 ini ada perubahan ke level 7 menyesuaikan situasi yang ada di sekolahnya ya. Sanja, kira-kira apakah ada ide atau usaha atau rencana Bu Puput terhadap hal tersebut? Untuk rencana saya terkait agar terdapat perubahan dalam pembelajaran di sekolah itu, rencana saya itu saya ingin melakukan monitoring ataupun pendampingan secara pribadi ke masing-masing pribadi di sekolah Pak. Jadi dengan pendampingan itu agar memberikan semangat juga, memberikan support kepada rekan-rekan guru di sekolah untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran di kelas dengan menggunakan media ataupun teknologi yang sedang berkembang saat ini. Oh, jadi usaha yang Ibu Put akan lakukan itu dengan cara pendampingan atau monitoring ya? Iya, seperti itu Pak. Selain itu apakah ada strategi lain? Mungkin strategi lain yang bisa saya lakukan itu dengan cara kelompok belajar, berbagi praktik baik di kelompok belajar, bisa juga dengan kegiatan workshop yang dilakukan di sekolah terutama, seperti itu Pak. Oh ya, di antara yang Ibu sebutkan tadi, strategi-strategi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira manakah yang lebih efisien dan lebih tepat sasaran dalam penerapan di sekolah Ibu tadi? Kalau menurut saya mungkin yang lebih nyaman, yang lebih efisien untuk dilakukan itu dengan melakukan secara langsung itu tadi Pak, dengan cara berdiskusi dengan rekan kerja, secara mentoring, seperti itu Pak. Jadi karena kalau saya pikir-pikir, kalau saya menggunakan dengan workshop ataupun dengan kelompok belajar mungkin membutuhkan persiapan waktu yang lama juga. Nanti kita mencari
narasumber, terus pembiayaan yang seperti apa, terus perencanaannya nanti dibuat seperti apa. Jadi menurut saya yang lebih efisien saya gunakan yang mentoring itu Pak. Jadi dengan melihat situasi kondisi yang ada di sekolahnya Bu Puput itu yang lebih tepat digunakan adalah metode mentoring. Iya Pak. Oke. Untuk metode mentoring itu sendiri kira-kira Bu Puput akan melaksanakannya mulai kapan? Kemungkinan bisa saya mulai lakukan perubahan itu mulai minggu depan Pak, karena minggu depan juga sudah mulai pembelajaran seperti itu. Oh ya, semakin cepat semakin baik. Iya ya, Pak, Bu, ya. semakin cepat semakin baik. Kalau untuk dukungan atau bantuan dari guru sejawat atau guru yang lain kira-kira ada nggak? Kalau di tempat saya itu ada Pak, yaitu nanti saya rencananya akan meminta bantuan ke salah satu teman rekan kerja di sekolah, karena kebetulan beliau juga sudah menerapkan pembelajaran yang berbeda juga dengan menggunakan PowerPoint, diputarkan anak-anak diputarkan slide ataupun video, terus beliau juga menerapkan quizzes seperti itu. Oh iya, jadi kolaborasi dengan guru lain yaitu yang lebih paham dengan pembelajaran yang sekarang saat ini Bu ya. Iya Pak, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Iya Bu Puput, nampaknya Bu Puput sudah menemukan langkah-langkah yang ingin diterapkan. Ini saya tidak sabar ingin mendengarkan hasil dari apa yang ingin Bu Puput lakukan. Semoga rencana yang Bu Puput lakukan nanti bisa membawa perubahan yang ada di sekolahnya Bu Puput, dan anak didik Bu Puput nanti tidak bosan dalam bentuk pembelajaran. Iya Pak, semoga apa yang saya rencanakan dapat berjalan sesuai dengan keinginan saya dan juga dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan seperti itu Pak. Iya, ini satu lagi pertanyaan untuk Bu Puput ya. Dari perbincangan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan ini? Dari perbincangan yang kita lakukan pada saat ini, yaitu saya memiliki gambaran bagaimana saya nanti dapat melakukan perubahan, terutama kepada teman-teman di sekolah, teman-teman rekan kerja di sekolah, dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dalam penyampaian materi kepada anak didik juga, serta juga pemberian gambaran bagaimana tentang media yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu rekan kerja di sekolah, seperti itu Pak. Selamat berjuang Bu Puput ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan langkah-langkah yang ingin Bu Puput terapkan nanti berhasil, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, kita bisa sharing lagi, Bu Puput bisa menceritakan bagaimana apakah berhasil atau tidak. Semoga berhasil ya Bu ya. Oke, semoga berhasil Pak. Ya, terima kasih Bu Puput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam Pak Diki. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Puput secara berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Sebelum menutup, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Angga terkait tadi sebagai observer saya mengamati pelaksanaan coaching yang Pak Angga laksanakan. Yang pertama Pak, apa yang Bapak lakukan pada saat coaching untuk mencapai indikator yang Bapak inginkan? Di coaching kali ini saya sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur peta, dan juga saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Pak. Jadi Pak Angga tadi ketika melaksanakan coaching sudah saya amati dan ternyata sesuai dengan alur cerita. Nah, kemudian Pak Angga sudah berikan pertanyaan yang berbobot pada Puji, sehingga Puji sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Nah, kemudian Pak Angga juga melaksanakan prinsip-prinsip coaching ya tadi ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak Angga,
saya ingin tanya kepada Anda, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan pada coaching ini yang barusan Bapak Anda lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah lebih memahami Al-Qur'an, sehingga dalam proses coaching yang akan saya lakukan ke depan nanti saya bisa melaksanakan coaching dengan baik tentunya, dan yang kedua bisa membantu coaching tersebut mencari solusi atas permasalahan sendiri. Nah, jadi ya, semoga ke depan Anda bisa melaksanakan coaching lebih baik lagi dengan apa yang sudah Pak Anda usahakan tadi. Nah, sekian observasi kali ini, kita tutup Anda ya. Assalamualaikum. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.